kadang saya juga bingung, ada orang yang bilang saya tuh skeptis banget sama network marketing. Terus saya tanya, kamu udah pernah jalanin belum? Nah kan aneh gitu loh. Ini belum pernah menjalani, belum tahu apa-apa, tapi udah ngomong seperti itu. Apa yang dilihat nih dari berdua ya dengan bisnis jaringan ini? Terus apa yang bikin ngeklik deh dari Bu Resi, Bu Sally sama bisnis jaringan? Yang bikin klik saya itu sebetulnya dari bisnis ini sendiri, hasilnya saya bisa kuliahin adik saya. Kan mama papaku kan juga udah nggak kerja kan, tapi hasilnya saya bisa bantu untuk mereka. Kembali lagi kita di Ngobrol Tren. Wow. Ya, bareng sama saya Alia Rosa, dan di episode kali ini seru banget karena saya kedatangan Girl Squad. Wow. Girl Squad siapakah itu? Langsung yuk kita undang, ini dia The Gumai Sister. Yeay. Aduh, ini The Gumai Sister, kelihatannya kembar ya. Wah, mirip ya. Ya. Beda 1 tahun. Beda 1 tahun. Wah. Jadi bisa memperkenalkan diri nih, The Gumai Sister nih siapa ya? Boleh nih langsung? Oke. Sweet. yang lebih tua dulu berarti ya. Oke. Ya, perkenalkan saya Sally Gumai. Saya Resi Gumai. Saya adik, dia kakak. Harus ya ditegaskan ya. Tapi suka kebalik. Orang yang kayaknya saya kakak gitu. Oh gitu. Karena dulu kan secara postur agak sedikit ini ya berisi dulu kayak kamu yang berisi, aku yang kurusan. Iya makanya saya yang berisi gitu maksudnya. Gitu. Jangan berantem ya, mentang-mentang kakak adik ya di sini ya. Nah, kalau sebelumnya kan di episode sebelumnya saya pernah ngundang Bu Sally ya. Nah, kali ini nih ya, tidak sendiri ya. Iya. Soalnya kenapa saya undang ini Girl Scout berdua ini ya, karena mereka ini beda. Menurut saya ya kan, teman-teman sebelumnya mereka ini adalah leader-leader yang ada di tren juga, dan menginspirasi banget karena mereka berdua selalu kompak bareng-bareng, terus kelihatan kakak beradik ini yang juga menginspirasi dan aktif juga menjalankan bisnis network marketing. Nah, dan kerennya lagi ya, dari mereka berdua ini memang punya ciri khas tersendiri. Jadi saya suka banget ngelihat ya, apalagi kalau misalkan di bisnis bisa kerja bareng sama keluarga. Nah, sedangkan teman-teman yang lainnya tuh kadang-kadang ya itu malah keluarga malah seringnya berantem gitu. Sebelumnya nih sering berantem gak sih? Dibuka nggak ya? Sebetulnya kalau yang kayak mungkin ya namanya kakak adik ya Bu Ocha ya, nggak harus teman aja, kita pun kakak adik itu pasti ada yang namanya saling diem-dieman. Cuman kan diem-diem kita itu yang nggak berlarut lah. Kalau saya tuh tipikal orang yang nggak suka yang berhari-hari itu saya nggak suka. Kalau hari ini udah kelar, udah selesai, udah kita baik-baik lagi gitu. Nggak mau yang kayak hari ini gue lagi kesel sama lu, besok gue kesel sampai mood gue baru gue mau teguran. Saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi kalau zaman kita kecil kayaknya berantem terus ya. Iya, karena beda ya. Mungkin kalau kecil kan kita belum paham ya. Jadi kayak kalau marah ya udah marah. Cuma kalau kecil dulu saya cenderung takut sebenarnya sama dia gitu. Oh gitu. Galak ya? Galakan mana sih sebenarnya? Kalau dulu pas masih kecil galakan dia sekarang. Iya, kalau kecil dia, sekarang aku. Oh gitu. Jadi kayak mungkin semakin dewasa kita juga udah semakin mengerti lah. Justru sekarang kalau berantem itu yang lebih ngomong banget sebenarnya dia gitu. Kalau aku kan secara ya walaupun umur sebenarnya beda 1 tahun doang ya. Malah biasanya memang kalau beda 1 tahun tuh malah lebih sering berantem waktu kecil. Betul. Iya kan? Karena mirip kan ya, masih belum ya itu dia ya, nggak ada yang dewasa ya, masih childish semuanya. Oke, terus? Udah, jadi kayak kalau sekarang sih kalau saya lagi diam dia udah tahu nih. Oh dia pasti. Tapi mengakui ya adiknya ya kalau lebih galak ya. Kadang-kadang orang galak itu suka nggak sadar gitu. Tapi saya bingung juga Bu Ocha, dia yang dimarahin tuh apa, yang dikeselin tuh apa. Karena saya kan
nggak tahu ya, makin kesini tuh kayak saya tuh males sama permasalahan. Jadi yang nggak mau ribet. nggak mau ribet, lebih tepatnya nggak mau ribet sih. Udah sibuk ngurusin anak-anak, pekerjaan, terus ada hal-hal yang nggak penting kita harus pikirin juga, kayak udah males gitu loh. Jadi lebih baik kita diam dulu. Nanti kalau suasana udah tenang, jadi kita ngobrol lagi gitu. Ya. Dia pinter sih, maksudnya kalau aku kan memang tipe orang suka ya Dia sometimes introvert sih tipikalnya. introvert, terus juga suka silent treatment gitu loh Bu. Jadi kayak misalnya ada sesuatu aku memang cenderungnya lebih suka diem gitu. Jadi tapi dia karena kita udah 30 tahun lebih bersama gitu kan, dari kecil bareng sampai dengan akhirnya berumah tangga pun rumah kita nggak jauh. Jadi dia udah tahu lah gitu, oh dia lagi nggak mood nih atau hatinya memang lagi, karena curhat pun pasti sama dia kan. Nggak mungkin aku sama orang tua, karena ya kita pengen orang tua tuh nggak ada pikiran lah tentang anak-anak yang kalaupun lagi ada apa. Jadi ya tempat curhatnya aku ya pasti kakakku Oh gitu. gitu. Iya. Jadi memang dari kecil sampai besar itu memang bareng-bareng terus ya. Iya. Terus ceritanya, curhatnya Yes. memang berdua juga Betul. gitu. Karena kita tuh dari kecil lebih sering ditinggal sih sebetulnya ya. Karena mama papa itu kan tugas di luar kota. Dan dari kecil juga kita itu udah pindah dari kota ke kota. Akhirnya yang memutuskan kita stay di satu kota, nggak ikut pindah itu SD ya. Ya, SD akhirnya kalau nggak salah. kita nggak mau ikut-ikut pindah lagi karena Iya, capek kan. Udah capek, kenal sama teman-teman Orang baru, baru. pindah sekolah gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita terakhir di Palembang ya. Iya. Di Palembang udah kita memutuskan di sini aja. Mama papa tetap keliling tapi kitanya di sini gitu. Nah, terus kita dipisahkan, aku hijrah ke Jakarta duluan, Oke. Resi tetap fokus sama dunia per-MC-an pada saat itu. Oke. Pas aku udah nikah, aku bilang sama Resi, kamu nggak pengen mengembangkan karir nih di Jakarta? Awalnya itu tuh. Akhirnya Ya akhirnya kepincut sama orang Jakarta. iya, jadi sebenarnya sih kalau ngomongin soal karir dulu ya, dulu emang bener-bener pengennya hijrah ke Jakarta dulu kan karena berkecimpungnya di dunia radio, MC dan TV lokal juga. Akhirnya kepikiran ya udah deh gue pengen lebih dari yang sekarang gitu kan. Nah itu udah wacana sebenarnya, udah lama pengen resign tuh udah ada di pikiran aku. Cuma ternyata takdir Tuhan berkata lain ya, hijrah ke Jakartanya itu untuk menikah. Wih. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ya lucunya juga ternyata jodohnya yang Nggak ngenalin jauh-jauh. dia juga. Gitu. Oh jadi jodohnya dari kakaknya juga Iya. yang kenalin. Iya. Waduh. Gitu. Nah jadi waktu itu kepisahnya tuh berapa lama setelah pisah, yang satunya di Lumayan. Palembang, satunya lagi di Jakarta? Lumayan Aku lama tuh ya. hijrah ke Jakarta tahun 2008 ya kalau nggak Iya, salah. masih SMA kelas berapa Iya, tuh? selesai Oh, udah dari selesai. SMA, aku hijrah ke Jakarta. Terus dia masih fokus kan, karena Iya. kebetulan Resi ini di Palembang lumayan dikenal lah bocah. Oh, Kalau di dunia terkenal. MC, Ya, nggak ada zamannya ya. pada zamannya MC radio, MC TV gitu Iya. ya. Nah, tapi kan Kalau Bu Sally nggak terkenal malah di Palembang. saya nggak begitu dikenal kayaknya. Justru karena mungkin beda ini Beda. ya, beda dunia ya. Kalau Oke. dia kan dunia, dia terkenalnya pada saat itu di festival to festival karena kan dia model. Jadi Oke. setiap event model pasti dia juara lah gitu. Dan orang tahu kan, oh dia seorang model, makanya hijrah ke Jakarta pun dia untuk melebarkan karir juga di Jakarta. Jadi dia pernah main sinetron, terus Jadi dia minatnya iklan beda juga. ya sebenarnya Iya, ya. beda. Heeh. Gitu. Kalau dia kan di depan orang banyak lebih pede gitu. Kalau saya kan Oke. karena introvert jadi kayak dimulai dari radio dulu karena kan cuma by voice doang kan. Oke. Tapi mau nggak mau nggak bisa kayak gini terus, harus apa nih challenge yang bisa ngebuat kita lebih dari itu gitu. Akhirnya merambahlah ke dunia TV dan MC yang dimana ketemu banyak orang kan, berkomunikasi gitu. Dan awalnya yang membuat saya seperti ini ya kakak saya juga gitu. Kayaknya waktu itu di mall ya kalau Iya nggak di salah. mall. Jadi ada orang yang cari MC atau Iya. apa gitu. Jadi Lagi ada hunting. ya lagi hunting MC. Terus kita itu lagi di mall Radio nongkrong. dulu. Oh iya radio. Penyiar radio Oh iya dulu. penyiar Iya. radio dulu. Oke, udah disamain ya. Jadi kita lagi nongkrong, Ah. terus ada orang yang hunting mau nyari Penyiar radio. penyiar radio, terus ngeliat saya kan, Oke. ajakin kenalan, terus saya bilang, aduh saya nggak tertarik deh jadi penyiar radio, adik saya aja, terus dia Iya. kaget kan, satu-satunya penyiar radio Pada SMA saat ya, itu ya. SMA tuh cuman dia bocah, dan itu dia langsung di hire sama radio ternama lah kalau di Palembang. Oke. Ya udah dari situlah dia mengembangkan karirnya di dunia penyiar radio. Iya, makanya sampai saya juga nggak yakin pada saat itu saya bisa
ke radio karena kan memang aduh pemalu banget. Jangankan mau ngomong gitu kan waktu Yeah. disuruh ke depan buat nyanyi ada yang ulang tahun aja kita udah mulai Gemetar. kalau nggak alasan mau sakit mau Ke toilet. sakit perut udah pasti tuh. Yeah. Cuma karena disupport sama kakak ya udah coba aja pada saat itu akhirnya mencoba dan mama pun meyakinkan ya udah nggak apa-apa karena pada saat itu saya juga nggak yakin kalau saya tuh mampu sih gitu kan tapi akhirnya dengan keberanian mungkin judulnya kemauan mengalahkan kemampuan pada saat itu ya. Nah jadi kayak ya udah akhirnya saya coba ikut training dulu 3 bulan dan itu posisinya masih kelas 2 SMA ya. Jadi bolak-balik sekolah radio dan memang mereka belum pernah meng-hire pelajar pada saat itu. Satu-satunya ya. Jadi kita kayak pelopor lah gitu. Akhirnya setelah dari saya baru mereka punya kepikiran oh ya oke juga nih kalau kita hire pelajar karena masih fresh, masih punya banyak ide mungkin kan kalau anak-anak muda. Ya udah alhamdulillah dari 2008 sampai dengan 2015 saya menjadi penyiar radio pada saat itu. Nah dulu kan ekstrovert nih. Ya. Sekarang masih ekstrovert nggak sih? Kayaknya udah enggak ya, karena ini cerewet sekali ya sekarang ya udah jadinya ya. Gimana coba? Coba masih nggak sih sebenarnya? Masih ya? Ayo. Dikit-dikit ya? Masih lah dikit-dikit. Jadi sebenarnya masih. Masih. Oke. Tapi ya dia menyesuaikan lah dengan keadaan. Betul. Oh jadi sebenarnya ekstrovertnya itu bisa dipendem. Akhirnya sekarang jadi bisa lebih mau bergaul, Iya, betul. lebih mau ketemu sama orang gitu. Sebenarnya saya dulu ya. Boleh. Nggak, sebenarnya gini nih, jadi kayak jujur sampai dengan hari ini itu masih ada perasaan seperti itu ya kayak makanya dulu teman-teman tuh banyak bingung kenapa sih lo pada saat siaran radio kok bisa lancar banget ngomong tapi setelah keluar dari situ kembali ke diri Resi seperti semula gitu loh. Apa yang bikin kayak gitu? Mungkin profesional ya pertama ya mungkin. Jadi kayak itu kayak benar-benar secara otomatis gitu. Saya juga nggak paham mungkin itu juga Allah kasih ya kelebihan itu. Jadi kayak bisa men-set secara otomatis. Lagi siaran saya bisa ngoceh segala macam. Tapi ketika udah enggak, udah jadi kembali kayak kadang dia makanya nggak bisa. Dan untungnya itu saya dapat suami yang ternyata lebih heboh dari saya kan ya. Lebih ekstrovert ya, super ekstrovert gitu ya. Jadi emang benar kayaknya adil banget Tuhan itu mau berikan kita pasangan pasti nggak melulu sama kan pasti ada kelebihan dan kekurangan untuk mengisi itu. Jadi akhirnya sampai dia pun pernah menyampaikan juga kamu ini Jakarta ya bukan Palembang dia bilang kayak gitu. Kamu harus pintar bersosialisasi, harus pintar basa-basi dalam artian ya bukannya bohong ya atau melebih-lebihkan nggak juga gitu. Karena kan kita di dunia seperti ini ya apalagi dengan yang kita kerjakan saat ini juga harus benar-benar bisa menempatkan diri aja gitu. Gak usah jangan ini banget deh lurus-lurus banget dia bilang kayak gitu. Lurus tuh dalam artian ya kita harus pintar-pintar. Iya gitu. Ini belajar dari dia juga sih sebenarnya gitu. Ini guru saya lah. Jadi bisa dibilang kakak ini adalah mentor juga ya. Nah, tapi kan kadang-kadang kayak contohnya saya loh, jujur ya. Saya punya kakak tapi saya itu lebih deket sama sahabat saya daripada sama kakak saya. Saya malah curhat, ya kadang-kadang curhat. Tapi bukan orang utama yang mau saya curhatin. Saya malah lebih sering curhat sama sahabat saya. Sahabat saya lebih banyak tahu rahasia-rahasia saya, cerita saya gitu kan ya. Itu malah ke sahabat. Nah, dibandingin sama kakak gitu, dan banyak yang kayak gitu ya gitu loh. Nah ini gimana caranya biar Bu Sally sama Bu Resi ini bisa ya itu dia nih kompak selalu, terus ya bisa nyaman gitu. Itu gimana yang bikin ya biar bisa seperti itu? Karena kalau saya itu lebih mikirnya gini sih Bu Ocha, saya itu tipikal orang yang kalau ada sesuatu lebih baik saya cerita dulu sama orang terdekat saya. Karena nggak mungkin kayaknya adik saya menceritakan sesuatu yang sudah saya ceritakan ke orang lain. Tapi kalau orang lain, kalau saya udah cerita pasti nanti ember nih bisa kemana-mana. Jadi benar-benar pasti bisa lebih dipercaya lah ya. Betul. Kadang kita tuh bukan mungkin nggak bisa cerita langsung ke orang tua ya. Kita bisa saling nangis bareng, ketawa bareng, itu kita berdua karena ngerasa mungkin anak rantau kali ya. Anak rantau yang jauh dari orang tua, nggak mau nanti
jauhnya kita ini malah membuat khawatir mereka gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, kadang hal-hal yang sepele sih, tapi kadang kita tuh butuh tempat kayak, aduh lega nih gue udah cerita gitu. Nggak hal-hal yang penting juga, kadang kita, aduh gimana nih anak-anak gini segala macam. Ya udah kita cerita aja, habis itu kita plong gitu. Gitu sih bocah. Nah, terus kan sebelumnya kan memang di kegiatannya kan sendiri-sendiri nih, beda lah ya, dalam pekerjaan juga beda. Nah, akhirnya sekarang dipertemukan di satu bisnis yang sama, itu gimana rasanya? Malah jadi menyebabkan konflik baru kah? Atau malah jadi bikin semakin kompak? Makin kompak, makin deket. Seru sih menurut seru karena banget. sebelumnya kita kan jadi gini, setelah kita menikah kan kita hidup masing-masing nih bocah, Oke. walaupun rumahnya berdekatan, tapi kan mungkin kita nggak bisa setiap saat mau ketemu. Tapi gara-gara kita punya bisnis bareng, kita tuh nggak ada yang namanya gue baru bisa ketemu lu tuh di hari ini ya. Oke. Tapi karena kita ngerjain bareng, gue lagi mau kesini nih, nanti ketemu tim, lu bisa nggak? Ya udah, ntar dia lihat jadwalnya dia sama suaminya. Ya udah deh, gue bisa nih. Akhirnya dia merapat. Maksudnya tuh nggak ada batasan sih bocah. Jadi kayak kita tuh lebih sering interaksi. Yang tadinya mungkin kita masing-masing bisa ketemunya hari-hari penting doang. Tapi gara-gara sekali, ya sebulan sekali ada hari ulang tahun atau hari-hari penting lah ya, momen-momen yang bahagia gitu, baru kita ketemu. Tapi gara-gara bisnis ini mungkin bisa seminggu berapa kali ya ketemu. Iya, jadi Ketemu ada di alasan Zoom. sih sebenarnya. Ketemu di Zoom, Ya ketemu kan? offline. Iya benar. Jadi menambah intensitas, Iya. jadi lebih kedekatannya makin Betul. bisa makin dekat, makin kompak lagi gitu lah ya. dan melalui dia juga sebenarnya kita tahu bisnis ini kembali lagi kan. Jadi kayak nggak jauh-jauh yang memperkenalkan ini ya keluarga sendiri. Itu juga yang bikin kita semakin yakin untuk ngejalanin bisnis bareng juga, karena kan sebelumnya kita belum pernah gitu loh. Nah. Tapi ini first time banget. Nah itu dia nih, Gitu. sebelumnya kenapa belum pernah kepikiran mau bisnis bareng gitu? Karena Pernah nggak sih kepikiran atau apa gitu, ide? Nggak ada sama sekali kah atau gimana? nggak ada. Jadi saya setelah menikah itu saya benar-benar jadi ibu rumah tangga kan bocah. Oke. Kalaupun saya buka bisnis pun itu kayak suami saya itu biar ada inilah, ada kegiatan gitu. Terus Resi pun setelah dia kan emang basicnya kan emang anak lapangan banget nih. Jarang di rumah ya, walaupun kamu MC terus jadi host gitu-gitu kan jarang ada di rumah. Jadi emang dia nggak kepikiran buat jalanin suatu bisnis gitu. Tiba-tiba nikah, sempat vakum nggak ngapa-ngapain. Ya udah deh, COVID itu kita ketemu sama bisnis trend. Akhirnya udah deh. Tadi saya sempat ragu kan mau kasih tau Resi, karena Resi itu dia kan kalau apa-apa, duh aku kemarin abis lumayan nih keluar biaya buat anak-anak gini kan. curhat. Iya, terus aku bilang Pak Hari, suamiku bilang, coba deh kasih tau Resi, ini ada bisnis bagus. Aduh jangan deh. Ternyata Pak Hari yakin, ya udahlah ini kan orang terdekat kita, kenapa kita nggak share duluan ke dia gitu. Akhirnya ya kebetulan suami beliau pun langsung menangkap peluang itu. Wah kayaknya oke nih gitu. Akhirnya udah deh sampai hampir 5 tahun ya. November nanti hampir 5 tahun kita jalanin bisnis. Oke, jadi boleh tahu nggak, Bu Sally kan pertama kali nih jalanin kan ya, masuk duluan nih. Nah, orang pertama yang diundang Resi kah atau siapa? Orang kalau dari keluarga suami itu pastinya keluarga suami, tapi untuk keluarga terdekatku Resi. Resi dulu, Iya. ya. Nah, kan kadang-kadang ada orang tuh nggak berani nih ngajakin saudara atau keluarga dulu, karena merasa kita udah tahu saudara kita kayak gimana gitu dong ya. Nah, itu Bu Sally pun juga merasakan kayak gitu juga ya, apalagi dicurhatin kan katanya habis keluar kayak gini. Nah, apa yang menyebabkan Bu Sally terus langsung ya udahlah tetap oke lah ngajak dulu aja deh, atau apa tuh yang triggernya gitu? Karena saya cuman pikirnya gini sih bocah, kalau saya sukses pasti ada saya nanti bisa ikutan sukses. Oke. Dan saya bisa punya waktu banyak ketemu sama dia. Yang tadinya mungkin kita ada waktu, ya udah deh nanti kita atur. Tapi lewat bisnis ini kan beneran kita bisa terus-terusan ketemu gitu. Makanya ya udahlah kita bismillah aja, ajak orang terdekat. Coba Kalau dulu emang lah ya. Coba dulu. Karena kan nggak ada ruginya ya, kita cuma share nih. Kamu mau ambil silakan, kamu nggak pun nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nanti ketika aku sukses, kamu tuh orang yang kok kamu nggak ajak aku ya, gitu. Ya. Gitu sih, Nah, bocah. terus waktu Bu Resi tahu nih ya, waktu tahu ditawarin kayak gitu, itu gimana?
memang pemikirannya langsung ya karena apa yang membuat Bu Resi ini akhirnya langsung mau ikut bisnis bareng atau gimana? Nah, jadi kan memang suaminya Sally ini yang langsung direct ke suamiku sebenarnya. Jadi aku nggak tahu apa, dia langsung ngundang pada saat itu. Biasalah kan karena mereka temen dari SD ya, jadi kayak temen dekat banget gitu. Jadi teman-teman nih ya, lucu ya nih ya. Ini adik kakak yang perempuannya. Nah, suami-suaminya ternyata sahabat dari SD. Dari SD kayaknya. Dari TK ya? Dari TK. Dari TK. kayaknya. Waduh. Dari TK. Seru banget ya makanya ya. Jadi kita udah nggak capek-capek untuk memperkenalkan. Mereka juga nggak perlu beradaptasi lagi karena memang tahu deh dari kecilnya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, jadi singkat cerita pada saat itu kita hari Sabtu itu memang ada pertemuan keluarga dan sebenarnya kita tuh benar-benar meng-cancel acara lain untuk acara keluarga tersebut. Nah, tapi pada saat itu Kak Hari nelpon Udo kan, Dok, lo mau ini nggak, mau cuan nggak, bla bla segala macam. Tapi gue lagi ada acara keluarga nih, dia bilang bisa nggak dimundur, dia bilang kayak gitu kan. Sebentar gue tanya dulu sama partner gue pada saat itu kan. Akhirnya ya udah mereka ketemuan di jam 9 malam, dia izin sama saya, sampai kita sempat bohong lah ya sama mertua gitu kan. Udah kamu nanti bilang gini aja ya udah oke. Akhirnya dia nyamperin ke rumah ya waktu itu ke Depok, ya udah akhirnya dijelaskan. Nah, dia pulang jam 2 malam bocah. Jadi kan saya udah tidur lah pada saat itu, cuma udah nggak apa-apa deh, kan tahu dia kemana gitu kan. Jadi akhirnya saya tidur, paginya itu saya lihat notifikasi dari M-Banking ya. Ini pengeluaran apa nih sampai waktu itu beli langsung 28 juta gitu kan. Kayak wow gitu, kaget banget gitu kan. Karena pada saat itu waktu itu COVID ya, awal Covid banget. Iya betul. Jadi kayak awal-awal Covid di mana Ya, kita dimana masih semua save orang money gitu kan. Tapi kok dia begini, malah keluar besar gitu ya di saat lagi COVID, orang jaga-jaga keuangan biar nggak keluar gitu ya. Betul banget. Dan itu akhirnya kan ngebuat kita agak-agak sedikit gimana gitu, krik-krik gitu kan ya. Tapi akhirnya besoknya langsung nggak minta izin lagi ya gitu. Nggak minta izin sama sekali gitu kan. Ya kita sebagai ibu rumah tangga pasti shock banget gitu. Cuma akhirnya besoknya langsung datang nih kakak ipar saya, Kak Hari semua dan tim-timnya menjelaskan ke saya. Oke, saya udah tahu nih. Cuma pada saat itu juga nggak langsung klik sih. Gitu. Dia butuh waktu lah ya. Iya, masih menerawang ini kayak gimana sih ngejalaninnya. Terus saya kan orang Palembang, hijrah ke Jakarta nggak ada teman gitu pada saat itu. Anak-anak belum sekolah, jadi nggak ada komunitas di luar itu. Jadinya ya udah saya ngeliat suami saya dulu deh gimana. Coba dia menghasilkan nggak bener nggak di sini gitu. Jadi masih pada saat itu masih melihat dulu. Jadi dua-duanya nih backgroundnya memang nggak pernah menjalankan bisnis. Nggak pernah. Setelah nggak pernah menjalankan bisnis, bahkan juga bisnis network marketing juga nggak pernah ya. Jadi nggak pernah menjalankan bisnis, nggak pernah bisnis jaringan gitu ya. Jadi kalau saya bisnis jaringan ini first time, tapi setelah nikah itu saya sempat dibukain beberapa usaha sih sebetulnya sama suami saya. Ada restoran sama butik baju cewek. Jadi ya tiba-tiba ya ini dicemplungin lah ya sama suami masing-masing ke bisnis jaringan. Terus gimana nih setelah akhirnya menjalankan bisnis jaringan, kan saya ngelihat nih ya perbedaan ya. Jadi teman-teman nih ya, si Bu Sally ini memang kalau bisa dibilang bisnisnya di tren ini lebih maju lah gitu dibandingin sama Bu Resi. Nah, kita mau lihat nih ya, walaupun kakak beradik, walaupun juga ya mereka dekat gitu, tapi ya balik lagi ya, dalam menjalankan bisnis ternyata beda-beda juga nih ceritanya. Nah, boleh tahu nggak sih apa yang menyebabkan kok Bu Sally ini bisa lebih berhasil, masih lebih banyak lebih maju dulu dibandingin sama Bu Resi gitu. Oke, aku dulu ya. Okay. Takutnya tadi udah briefing soalnya jangan rebutan ya kamu ya. Kalau nggak nanti dimarah sama kakaknya, padahal gak akan adanya. Nah, jadi ya memang saya sendiri menyadari itu ya Bu Ocha ya. Tapi kembali lagi yang namanya bisnis itu kan pasti memang tidak ada yang mulus ya. Pasti ada ups and downs-nya juga. Tapi ya itulah kita gunanya menjalankan sebuah bisnis itu jangan sendiri gitu loh. Ini sangat powerful sekali gitu loh. Apalagi kan saya di sini nggak cuma sama kakak tapi ada suami juga. Itu bener-bener kayak ketika kita lagi down yang mengingatkan kita ya dia gitu loh. Dia ini orangnya sebenarnya rajin banget sih untuk mereminder saya ketika saya
pada saat itu saya tuh kan kliknya di tahun ketiga sebenarnya. Oh, baru klik tahun ketiga. Tahun ketiga, Oke. setelah Di pertemuan dapet, akbar ya. iya, dan itu kan jadi setelah dapet Aku dapat mobil, terus aku dapet waktu itu ke Australia kalau nggak salah ya, itu yang Beliefnya akhirnya baru ya muncul. Oke. beliefnya baru dapet di situ, tapi dia nih ngeliat nih, wah ini kayaknya udah mulai, kalau orang sakit itu udah mulai kritis ya, ini kayaknya hampir ini juga nih, lewat juga, tapi akhirnya dia selalu nggak pernah capek untuk ngingetin saya, ayo jangan lupa besok ada pertemuan ini. Berapa kali kita ya nanti ya lagi sibuk nih, bener-bener waktu itu susah lah gitu, sampai pada akhirnya ada pertemuan spesial seperti itu, akhirnya dia ngingetin besok jangan lupa ya. Kayak kita mikir datang nggak ya, ya udah datang aja deh gitu. Akhirnya kita berdua datang, aku sama suami. Nah di momen itulah akhirnya kita terbakar lagi terbakar lagi, dan dikuatkan juga kan waktu itu terakhir sama Bu betul, Ocha. ada sama Pak Martin dan Bu Ocha juga ya. Jadi kita semakin yakin, dan akhirnya kita discuss lah, kamu gimana nih, kita harus nggak bisa kayak gini terus nih kita. Dan pada saat itu kan juga apa ya, peringkatnya juga masih kecil ya waktu itu kan. Jadi kayak ya udah deh, kita harus membuktikan juga kepada tim-tim yang ada di bawah kita bahwa kita juga bisa lebih maju gitu loh, dan berprestasi juga kan. Akhirnya dapat Australia, pulang dari situ langsung gaspol lagi gitu. Akhirnya wah ngundang banyaklah hal-hal yang positif ya yang saya dapatkan, dan akhirnya ya walaupun memang gapnya lumayan jauh nih income-nya sama kakak kan, tapi nggak apa-apa. Saya berpikirnya daripada saya masih punya kans untuk bisa mencapai seperti dia gitu. Selagi saya tidak berhenti, saya masih bisa mencapai posisi tersebut. Karena udah banyak contoh juga kan di sini ya, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berprestasi. Ya, kakak sendiri udah contohnya kan gitu. Nggak usah jauh-jauh, kakak saya sendiri dia orang nomor 4 ya yang memiliki income tertinggi di sini saat ini gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa deh, yang penting saya nggak berhenti, karena saya yakin ketika saya tidak berhenti saya bisa mencapai posisi seperti dia gitu. Nah, apa yang dilihat nih dari berdua ya dengan dalam bisnis jaringan ini? Terus apa yang bikin ngeklik deh dari Bu Resi, Bu Sally sama bisnis jaringan? Oke, yang bikin klik saya itu sebetulnya saya ini lebih suka gini loh Bu Ocha. Saya kalau boleh jujur, apa yang saya dapatkan dari tren ini mungkin nggak saya pakai untuk semua. Saya lebih suka, ya Resi tahu lah ya, saya lebih suka sesuatu yang bisa saya bisa bareng-bareng gitu loh Bu Ocha. Bisa mungkin saya bisa, ya sebetulnya nggak boleh saya sebutkan di sini ya maksudnya, tapi biar orang itu tahu hasil yang kita kerjakan itu sebetulnya nggak hanya untuk diri kita aja loh, tapi kita tuh bisa bantu banyak orang. Mungkin ada keluarga kita, mungkin ada saya dari sini tuh banyak hal-hal bikin takjub sih sebetulnya ya. Contohnya kayak gimana nih? Boleh nggak apa-apa dong sharing, kan siapa tahu nih bisa menginspirasi banyak orang ya. Dari bisnis ini sendiri hasilnya saya bisa kuliahin adik saya gitu. Terus saya juga kan mama papaku kan juga udah nggak kerja kan. Ya akhirnya ya saya bisa, mama papa tuh udah nggak pusing dengan yang namanya bulanan, tanpa saya harus kayak nangis-nangis ke suami, ayo dong ini bantu mama, bantu adikku buat kuliah, nggak harus kayak gitu, tapi hasilnya saya bisa bantu untuk mereka gitu. Jadi lebih ke sana sih. Jadi kayak ada dampak positif yang bisa, ya mungkin ya lo kan sebetulnya hasil yang lo dapetin dari tren ini kan lo bisa beli ini ya, tapi kan tujuan orang itu kan beda-beda ya, happy-nya beda-beda. Kalau saya happy, saya bisa membahagiakan orang di sekitar saya gitu loh, tanpa mungkin saya harusnya kamu punya ini loh Sel, kamu harusnya bisa, tapi kebahagiaan saya pribadi bukan itu gitu ya. Istilahnya kalau saya mau bahagia dengan cara seperti itu kan saya bisa minta sama suami saya gitu, tapi ada hal-hal yang mungkin saya happy-nya seperti itu gitu. Jadi nggak perlu ngutak-ngatik dari kantong suami lah ya, nggak usah minta-minta, tapi kita bisa, ya itu dia nih, bisa berbagi buat keluarga, bisa nyenengin keluarga tanpa ngutak-ngatik ya uang yang kita hasilkan dia dari keluarga sendiri, dari suami gitu lah ya. Nah kalau
Kalau Bu Resi sendiri gimana? Oke, kalau dari saya sendiri selain cuan ya, kalau udah cuan itu udah pasti ya menghasilkan di sini gitu kan. Nah, tapi di tren ini memang luar biasa sih. Ini perjalanan yang nggak mudah juga untuk saya dan suami ya. Oke. Dengan ups and down-nya itu, tapi kita itu masih tetap konsisten sampai dengan hari ini. Oke. Karena kita juga yakin mungkin banyak dari mitra-mitra kita juga yang mungkin ya namanya bisnis atau marketing pasti ada aja gitu ya, lagi semangat, ada lagi kendornya juga. Nah, yang lagi kendor-kendor ini kan kita nggak pernah tahu dia comebacknya kapan gitu loh. Ketika kalau kita udah nggak ada di sini, mereka mau cari siapa gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya yang mendasari kita untuk tetap bertahan. Yuk, jangan takut gitu loh. Maksudnya jangan ragu. Sebenarnya kan memang menjalankan bisnis ini kan nggak bisa yang 1-2 kali terus udah gitu kan, harus berkali-kali dulu gitu loh, berusaha baru Apa nanti. tuh yang waktu itu bikin klik akhirnya? Nah, akhirnya tuh ya di tren ini pertama ini menjadi wadah buat aku juga sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Oke. Bingung kan tadinya mau ngapain gitu kan. Tapi di tren ini kan kita bisa mengerjakannya sebenarnya fleksibel juga waktunya. Dari mana aja masih anak-anak masih bisa terpantau juga, bahkan kita bisa Zoom dari rumah gitu kan. Terus di sini juga saya tuh bisa menyalurkan passion saya bocah gitu. Jadi kayak udah lama nih nggak nge-MC. Kalau di tren kan kita sering mengadakan event-event juga ya yang besar-besar. Karena sekarang udah fokus jadi ibu rumah tangga lah ya. Betul. Jadi kayak dulu sempet aduh kangen banget deh pengen nge-MC gitu. Tapi setelah di tren tuh akhirnya dapat kesempatan nih Pak Martu Bu Ocha, udah coba Bu Resi aja karena mungkin tahu juga background saya seperti itu. Akhirnya potensi kita lah ya yang selama ini potensi kita keluar. yang selama ini ketahan gitulah ya, akhirnya dikeluarkan kembali. Bahkan betul. dari yang orang lihat dari Instagram gitu, kamu sering MC di acara-acara tren kan akhirnya kan banyak yang menawarkan untuk MC offline. Kembali lagi akhirnya jadi bikin eksis lagi gitu ya. Jadi memang luar biasa banget sih. Jadi kayak batu loncatan juga ya tren ini. Karena kan dari event-event yang saya isi itu ya saya bisa jadikan dokumentasi dan saya bisa masukkan ke media sosial saya. Jadi orang tuh tidak lupa gitu loh bahwa ya backgroundnya saya itu tetap seorang MC. Gitu. Jadi ya udah deh kalau mau one day mereka mau pakai saya buat acara mereka ya bisa gitu. Jadi ya terima kasih sekali lah untuk tren yang tidak hanya memberikan pundi-pundi untuk kami sebagai seorang ibu rumah tangga yang tadinya tuh benar-benar mengandalkan gaji suami aja bocah, ya kan? Tapi sekarang kita tuh benar-benar menjadi perempuan yang tidak hanya nada aja gitu loh kasarnya kan. Kita juga punya penghasilan di sini karena prinsipnya uang istri tetaplah uang istri. Uang suami tetap adalah uang istri juga. Kalau ini kita kompak ya. Jadi kayak bersyukur banget dan kita apalagi di sini ada komunitas perempuan yang memang dibikin sama Bu Ocha juga. Wow, ini sih Masya Allah keren banget sih. Jadi kayak makin yang tadinya backgroundnya hanya sebagai ibu rumah tangga sekarang jadi mompreneur dengan komunitas yang luar biasa dan ketemu banyak orang dengan berbagai macam background juga. Ini salah satu hal yang patut kita syukuri ya. Gitu. Jadi kayak di bisnis jaringan ini juga ada pemberdayaan wanitanya lah ya. Betul. Nah, kan tadi kan cerita dong ya, sempat ada down, sempat drop. Kalau boleh tahu nih, Bu Resi tuh apa sih waktu itu yang bikin drop, yang bikin down gitu. Nah, terus kalau Bu Sally sendiri nih ngelihat adiknya drop atau down, atau Bu Sally pernah down juga nggak sih atau gimana nih? Kan soalnya kan bedanya lumayan ya. Dan kalau Bu Sally mulai kliknya tuh pas kapan tuh ada di tren? Oke. Saya jujur di 1 tahun pertama itu saya nggak klik Bu Ocha. Oke. Saya butuh waktu. Jadi 1 tahun pertama lah ya. Karena saya ini kan tipikal orang yang pemikir ya. Kayak mau menjalankan sesuatu ini benar nggak ya? Ini ditipu nggak ya? Gitu kan. Akhirnya melihat suami saya itu kalau ada sesuatu yang dia mau kerjakan itu pasti fokus dan itu dia harus totalitas dan dia nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Akhirnya dia tunjukkan, dia berprestasi, menghasilkan, oke juga nih, saya bilang gitu kan. Makanya waktu itu kan Bu Sally sempat cerita ya di episode yang sebelumnya ya, kalau baru ngeklik itu pas trip ke Spanyol ya, karena pas udah dapet trip tapi belum ngeklik juga, tapi ya itu dia ya. Terus pas di Spanyol itu saya klik, saya ngelihat kayaknya wah luar
luar biasa sekali ya, kita punya CEO dan co-founder tuh yang hangat sekali sama mitra-mitranya, bukan hanya kayak ngelihat kita itu wah ini apa ya kayak kamu pokoknya harus cari orang enggak yang kayak gitu, tapi bisa bondingnya tuh dapat banget pada saat trip gitu kan. Itu yang bikin saya klik. Terus kalau dibilang pernah down, ya namanya usaha kalau lagi nggak jalan pasti ada bocah, tapi saya nggak mau memperlihatkan sesuatu itu di depan tim. Paling kita tuh yang komunikasinya berdua sama suami. Kadang saya pun nih dengan kondisi yang mungkin sama suami lagi tidak menghasilkan pada saat itu, saya nggak mungkin cerita sama adik saya, aku tuh lagi ini banget nih, lagi kesel banget nih sama tim, nggak yang begitu gitu loh. Tapi kita mencoba dengan suami itu apa ya solusinya, apa ya yang oke. Ya mungkin nanti bisa lah ditanyakan sama tim satu-satu. Mereka itu tidak pernah melihat lo tuh kapan sih mbak capeknya, lo tuh kapan sih mbak kayak nangisnya. Gue tuh nggak pernah lihat lo tuh sedih jalanin tren gitu kan. Gitu Iya gitu kan, lo tuh kayak nggak ada capeknya ya. Abis ketemu tim pulang jam 1 malam, besok lo udah lanjut lagi jam 10 ketemu tim lagi, ntar pulang lagi jam sekian. Terus lo nggak capek mbak? Ya enggak lah, kalau sesuatu yang dijalankan dengan happy dan jadi hobinya kita, pasti kita tuh happy aja, saya bilang gitu ya ke mereka. Nah kalau Bu Resi sendiri gimana nih? Ya kalau tadi yang membuat kadang saya down ya, kalau saya pribadi memang kan dulu kembali lagi saya itu kan nggak punya temen gitu loh. Jadi kayak akhirnya mau nggak mau saya hubungilah teman-teman yang di luar Jakarta ya, teman-teman SMA, teman-teman radio dulu semua gitu kan. Terus sempat aduh kok susah ya karena nggak langsung mau pada saat itu mereka. Jadi menerima penolakan lah ya. Menerima penolakan, tapi ternyata ada juga yang menunda sekian bulan baru ngubungin lagi, akhirnya mau join juga. Wah itu kan bikin semangat kan. Terus belum lagi tim yang mungkin yang tadinya semangat tiba-tiba mereka down, itu kan juga sebenarnya kan jadi kayak beban ya, dalam artian ayo dong gue tuh sebenarnya nggak cuma mau duit lo doang loh, tapi gue juga pengen kita tuh sama-sama jalan bersama gitu untuk mencapai titik kesuksesan tersebut gitu. Kita percuma lah, maksudnya kita bisa aja kita sukses sendiri, tapi kan agak susah kayaknya ya, terlalu banyak effort yang kita keluarkan. Kalau kita bersama-sama kan ini akan lebih mudah gitu loh. Nah itu juga yang kadang aduh gimana nih tim gue kok nggak jalan ya gitu kan, padahal kita juga udah setiap hari ngingetin mereka. Kadang kita juga apa kita terlalu nge-push ya, yang aku ngomong sama suami gitu kan, kayaknya kita serba salah juga nih di push nanti mereka menjauh, tapi kalau tidak nanti seakan-akan kita menjadi leader yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kita ya udah coba kita tarik ulur deh gitu. Tarik ulur dalam artian ya kita tetap pantau mereka gitu kan, dan kita kan punya grup ya, pastinya kita punya grup. Nah di situ kan kita selalu ngingetin mereka juga, ayo siapa yang mau mengundang, kita tuh dengan senang hati loh mau membantu gitu kan, sampai mereka tuh benar-benar bisa presentasi sendiri nantinya. Bisa ya walaupun sudah bisa presentasi tetap kita dampingi juga kan, nggak bisa kita lepas gitu aja. Makanya di tren ini tuh benar-benar dahsyat banget gitu loh. Jadi kita itu nggak ngebuat tim-tim kita manja juga, tapi tidak dengan mudahnya tuh melepas mereka juga gitu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kadang ngebikin saya down. Tapi ya kembali lagi ya, ingat dari awal kita join di tren itu untuk apa sih? Kembali lagi ke goals. Kita punya goals yang benar-benar kita bikin, ada dream booknya. Ini hasil dari duplikasi Pak Martin juga, karena beliau orangnya ini banget ya. Jadi kita punya mimpi itu sebenarnya jangan cuma di angan-angan doang, jangan cuma kita sebut di mulut doang, tapi coba lo tulis, lo bikin sedetail mungkin kapan lo pengen raih itu. Terus juga ya kepikiran juga ya benar juga ya, akhirnya kita bikin tuh bener-bener kita beli bukunya, kita tempel, kita pengen punya rumah kayak mobil segala itu kita tempel di buku itu gitu. Itu yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya sebenarnya Bu Ocha. Jadi ya alhamdulillahnya kita semangat lagi setelah dari drop itu, kita bangkit lagi ya. Jadi udah deh jangan kayak kemarin lagi deh, walaupun mungkin nanti ada sedikit rasa jenuhnya, ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin aja, tapi jangan sampai berhenti gitu. Namanya juga kalau kita itu kan sebenarnya
bukan hanya cuma di bisnis jaringan Ya, aja ya. ya. Sebenarnya bisnis Apapun. apapun, iya kan ya, pasti ada waktunya kita tidak menghasilkan. Maksudnya lagi penjualan itu sepi, iya kan ya. Ya. Ada penjualan lagi drop. Ya. Itu tuh biasa gitu Ya. loh. Semua bisnis kan gitu loh. Ada yang pas lagi nanti kita rame-ramenya, kita ada makanya kan Ada ada suka namanya dukanya. iya, ada masa-masanya kan di saat kita lagi menabur, ada juga saatnya menuai. Dan Betul. itu bukan cuma ya di bisnis jaringan, tapi bisnis apapun pasti ada seperti itu kan ya gitu loh. Nah, yang serunya sih ya kalau di bisnis jaringan ini kan tadi kan ya kita itu bukan cuma untuk menghasilkan untuk uangnya saja, tapi di sini kita tuh membangun manusianya gitu. Jadi kita memang ini ya business people gitu ya. Jadi dimana kita diajarkan untuk sebagai seorang pemimpin. Jadi ya seorang pemimpin itu ya kan kalau misalkan kita lihat ya pemimpin itu kita juga ya gimana nih kita ketemu sama tim, kita bisa mengarahkan mereka, kita benar-benar bisa memotivasi mereka gitu, ya kan ya. Dan seperti saya juga tahu ya, biasanya dengan ilmu-ilmu yang selama ini didapatkan di bisnis jaringan itu bisa dipakai lagi. Nah, Bu Sally dan Bu Resi sendiri nih, apa yang udah didapatkan dari ilmu-ilmu yang didapat dari bisnis jaringan, terus bisa diaplikasikan nggak dalam kehidupan sehari-harinya? Banyak banget sih Bu Ocha, khususnya kayak nggak usah jauh-jauh deh di rumah ya, antara saya sama suami gitu kan, yang tadinya mungkin ya saya kan bisa dibilang sebelum adanya tren ini ya kita itu kalau mau ketemu, kalau kita mau jalan-jalan itu kan cari waktu yang benar-benar pas gitu ya. Tapi lewat bisnis ini kita tuh mencoba memahami lah, mencoba memahami kayak yang ya diaplikasikannya bukan untuk pasangan aja tapi ke anak-anak. Itu bisa kepake banget sih ya nggak sih? Ya ke anak-anak yang contohnya gimana tuh kalau ke anak-anak tuh? Memimpin. Tadinya kan saya kan menyerahkan semuanya ke suami, coba deh kamu ini arahin dong gini-gini. Nah tapi karena lewat tren ini kita pun bukan hanya mengandalkan suami ya, tapi kita berdua pun diajarkan perempuan tuh juga bisa memimpin loh. Akhirnya saya mencoba untuk yang tadi yang mungkin apa-apa suami aja deh yang ngomong ke anak-anak, tapi saya bisa mengarahkan, mengetreat mereka itu yang nggak boleh ya bang, begini loh caranya yang benar, gini. Dan kita harus sabar gitu ya. Mungkin tadinya yang ibu-ibu ini yang di rumah aja ini gak sabaran, apa-apa bisa ngegas, apa-apa yang nggak pakai otak. Sampai sekarang masih sih. Ya, masih sih. Tapi kan paling enggak kan ada sesuatu, oh gua nggak boleh kayak gitu. Kita aja kalau sama tim harus yang sabar gitu kan. Masa sama anak-anak sendiri nggak bisa sabar gitu ya. Makanya suami saya tuh selalu mengingatkan, yang kamu kan punya tim banyak, dia bilang gitu kan. Tim kan bisa kamu arahkan, anak juga bisa kamu arahkan. Gimana caranya? Ya harus sabar. Gitu kan. Akhirnya itu tuh bisa kepake lah untuk di lingkungan keluarga sendiri ya. Nah, Oke, kalau Bu Resi sendiri gimana? Kalau saya sebenarnya banyak banget sih ilmunya. Salah satunya itu juga dulu kan kayak nggak tahu ya dunia marketing itu seperti apa ya gitu. Tapi setelah terjun di bisnis network marketing, banyak hal sekali, mulai dari bahasa-bahasanya. Dulu kan kayak kayak misalnya ada yang nggak paham gitu. Ada yang nggak paham gitu kan. Cuma kan di tren ini kan kita tidak hanya berjualan ya Bu Ocha ya, tapi kita tuh juga dibekali sebenarnya, dibekali dengan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapati dari banyak pembicara, guest speaker yang luar biasa, yang dimana kalau kita di luar untuk datang ke seminar orang tersebut itu kita harus bayar jutaan bahkan puluhan juta. Betul. Tapi di tren ini gratis. Bener-bener ini difasilitasi gitu loh. Makanya dahsyat banget. Saya pikir apakah semua perusahaan network marketing seperti ini ya? Tadinya berpikir seperti itu. Cuma ternyata enggak juga. Saya teman yang menjaga bisnis network marketing itu banyak sekali Bu Ocha. Gitu. Tapi yang saya lihat kayaknya mereka fokusnya hanya jualan-jualan aja seperti itu ya. Tapi kalau di sini benar-benar detail gitu loh. Karena kita tahu nih Bu Ocha dan Pak Martin kan orangnya juga detail ya. Jadi mereka banyak sekali ide-ide yang membuat kita nih, terutama kayak saya Bu Sally yang sebagai seorang ibu rumah tangga, ini benar-benar bisa menjadi berbeda gitu loh. Jadi dan itu juga bisa saya duplikasikan juga ke sekitar saya juga, dan juga mindset kita tuh terhadap network marketing itu yang tadinya mungkin skeptis atau apalah namanya gitu ya. Jadi lebih enggak kok,
kadang saya juga bingung, ada orang yang bilang saya tuh skeptis banget sama network marketing. Yeah. Terus saya tanya, kamu udah pernah jalanin belum? Nah kan aneh gitu loh. Oke. Kan orang skeptis tuh ya mungkin ada yang pernah juga pengalaman dia yang kurang baik, Yeah. ditinggal sama leadernya atau apalah gitu kan. Ini belum pernah menjalani, belum tahu apa-apa tapi udah ngomong seperti itu. Makanya ya aduh, kalau tahu dunia network marketing yang sebenarnya seperti apa mungkin bisa lebih enjoy gitu ya. Kayak di sini tuh enjoy banget sih, nggak kayak yang orang-orang bilang ya apa sih MLM gitu. Ya. Kayaknya enggak deh. Kayak itu vibes-nya tuh beda banget. Kalau orang gitu. bilang kan MLM tuh negatif gitu kan ya. Nah, merasakan gak sih ada yang negatifnya di Enggak MLM ada. ini berdua nih? Kalau saya Enggak sih, pribadi kalau nggak saya ada sih ya. happy aja malah. Happy aja. Dan memang kalaupun ada negatifnya ya tergantung kembali lagi. Oknumnya mungkin Iya. ada oknum-oknum. Iya, betul. Perusahaan itu kayak terutama tren ya. Maksud saya tuh perusahaan itu bagus banget gitu kan. Apalagi produknya ini emang kepake banget untuk Oke. semua kalangan. Jadi nggak segmented gitu. Saya dulu tuh pengguna produk-produk MLM juga Bu sebenarnya, tapi Oke. hanya menggunakan gitu Oke. ya. Dan itu juga kan nggak mungkin kayak produk vitamin saya bawa kemana-mana gitu kan nggak mungkin gitu ya. Yeah. Kayaknya terus saya taruh di atas meja kayak nggak Ya, cocok nggak bisa gitu kayak kan. Iya. dicontohin atau Iya. apa. Dan hasilnya kan maksudnya orang tuh cocok-cocokan ya Betul. dengan yang kayak gitu ya. Oke. Nah kalau ini kan kayaknya bener-bener bawa kemana-mana orang langsung kayak ke dessert itu apa Eye-catching lah iya ya. gitu dengan warna yang mencolok seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kan memang ya kalau saat kita menjalankan bisnis juga itu kan ya ada yang memang lebih maju duluan, terus kan ada yang ya stuck kayak Ya. gitu aja gitu dong ya. Nah, kayak tadi tuh makanya kan perbedaannya adalah Bu Sally ini lebih ngekliknya di tahun pertama setelah tahun pertama Ya. gitu kan Ya. ya. Kalau Bu Resi 3 ngekliknya tahun. di 3 tahun setelah menjalankannya. Makanya hasilnya pun juga berbeda Ya. gitu. Nah, Saya terlambat. terlambat ya. Oke. Kalau tahu dari awal dia bisa menghasilkan seperti ini, mungkin saya akan gaspolnya juga di awal gitu. Jadi gapnya lumayan jauh kan pada saat itu. Oke. Dan di tren juga akhirnya yang membuat saya dan suami itu makin, dulu kan suami jalan sendiri kan di Oke. tahun pertama, kedua dia benar-benar udah Single nge-closingin fighter. orang, iya single fighter pada saat itu. Cuma kan kembali lagi saya ngeliat nih di sini tuh banyak yang berpasang-pasangan ya. Betul. Kayak dialah gak usah yang kalian lain, kakak saya itu jalan bareng sama suaminya dia. Saya ngeliat ini wah gila ya, dari awal sampai dengan hari ini Selalu mereka tuh, berdua-duaan iya, ya. selalu berdua, konsisten. Ya. Pernah juga ada di posisi yang mungkin ya tidak menghasilkan, tapi mereka tetap dengan sabar ya mendampingi tim-timnya mereka sampai Betul. akhirnya mereka ada di titik ini. Oke. Mereka pantas dapat itu. Kenapa? Karena memang apa yang sudah mereka tabur selama Yes. ini akhirnya mereka tuai juga. Mereka tuh nggak pernah capek sih gitu ngelihat pengorbanannya, dia ninggalin Oke. anak-anak gitu kan, pulang anak-anak udah tidur, itu kan dahsyat banget gitu loh. Nggak semua orang mungkin bisa Yes. melakukan hal seperti itu. Nah, yang bikin saya juga akhirnya masih semangat yaitu saya bisa kok seperti dia. Yang penting Ada contohnya lah ya. iya, ada contohnya. Jadi nggak usah takut. Yang lain juga di saat mungkin memang tidak menghasilkan saat ini, ya udah nggak apa-apa, terus aja tabur gitu. Karena Tuhan tuh nggak pernah tidur ya. Berarti memang jelas ya udah kelihatan ya kesalahannya adalah waktu itu ya ini dia nih. Kalau Iya. misalkan berbisnis jaringan tuh ya lebih seru memang kita ngejalaninnya tuh berdua sama pasangan gitu. Nah, jadi yang membedakan antara Bu Sally dan Bu Resi itu adalah yang satu memang selalu berdua-duaan nih. Iya. Yang satunya lagi sendiri-sendiri Yes. gitu. Kenapa sukanya sendiri-sendiri waktu itu? Akhirnya yang membuat kita tuh kembali bergandengan tangan itu ya Pak Martin ya gitu kan, karena kan kita sempat di mentoring juga sama Pak Martin. Akhirnya kita bener-bener kayak didudukin gitu kan, ayo ini memang kita nggak bisa berjalan sendirian nih gitu kan, apalagi kalian tuh leader. support pasangan itu kan penting kan. Iya, Betul. paling utama Iya, lah. Betul, Iya. gitu. Jadi kalau yang satu begini, yang satu begini, ya nggak sejalan kan. Jadi maunya ini sendiri. Iya. Punya Mau- pemikiran punya masing-masing. pemikiran masing-masing. Iya. Coba disatukan dulu gitu. Pondasinya tuh harus dikuatin dulu. Nah, Iya. sampai akhirnya kita sadar sih iya ya. Saya ini kan kayak orangnya nggak mau kalah juga ya. Maksudnya Saingan ya, jadi suami jadi saingan ya. pada saat itu kayak nggak bisa, aku punya ini harus Iya. begini-begini. Tapi Egonya masih Iya. kuat ya. tapi Oke. kembali lagi dia kan juga leader saya ya gitu kan, di atas saya. Jadi ya udah deh, coba saya menurunkan ego saya gitu. Ini jujur ya. Jadi Iya. kan mungkin dulu egonya masih tinggi, Masih tinggi. tapi sekarang mencoba untuk apa ya?
nggak yang kayak kemarin-kemarin lah gitu. Mencoba oke, aku manut nih, maksudnya aku jadi akhirnya berdiskusi. Kalau dulu kan nggak pernah nih, maksudnya tuh kayak hal-hal apa kecil pun kadang nggak pernah diomongin. Kalau sekarang kan lebih yang aku pengen ini baiknya gimana ya gini-gini. Jadi apa-apa tuh selalu didiskusikan gitu loh. Nah sampai akhirnya ya udah kita saling ketergantungan nih gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ketemu siapa gitu yang memang aku butuh dia, ya udah dia akhirnya semangat juga kan untuk membantu gitu. Ya sih. Nah, terus akhirnya sekarang nih ngelihat kakak adik kompak menjalankan bisnis. Apa nih harapan dari kedua kakak adik inilah ya yang mau dan nanti target kedepannya tuh mau seperti apa nih? Targetnya sih pasti nggak mau puas di sini-sini aja ya, Bu Ocha ya. Pastinya pengennya setiap trip mungkin kita bisa selalu bareng-bareng gitu kan. Terus kita juga bisa di atas panggung bareng-bareng juga, punya pencapaian yang sama. Karena ya kalau saya cuman sendiri berhasil, adik saya masih di situ-situ aja kan, artinya kan saya sebagai kakak juga belum berhasil bisa membawa dia kan. Hanya kayak ya udah yuk kita bareng-bareng, tapi posisi kita nggak sama nih, artinya kan kita belum apa ya, belum bisa dikatakan sukses bareng nih gitu kan. Tapi harapan saya sih saya pun bisa menghasilkan jauh lebih dari sekarang. Begitupun juga saya pengen adik saya dan pasangannya juga mengikuti ya, bahkan kita bisa sama-sama, pokoknya nggak ketinggalan kali ya, kita bareng-bareng semua trip, Harus. tidak boleh tertinggal. Iya dong. Harus. Nah, boleh nggak sih sharing nggak sih apa sih kelebihannya dengan kalian ini menjalankan bisnis bareng-bareng dibandingin kalau kalian itu ya itu kemarin sendiri-sendiri nih ada di bisnis tren ini, terus apa nih peningkatan, ada efeknya nggak sih, ada hal yang didapat nggak sih setelah kalian menjalankan bisnis bareng-bareng sama keluarga gini? Oke, yang pasti ada banget ya Boca ya, apalagi kan sekarang posisinya dia itu kan termasuk orang dengan income tertinggi lah gitu kan, jajaran 5 besar gitu loh di Indonesia. Jadi saya tuh kayak ya kecambuk pasti gitu, dan saya sebenarnya nggak ada iri-irinya sama dia gitu. Justru itu menjadi motivasi buat saya juga. Wah, kakak saya bisa, saya pasti bisa gitu loh. Apalagi kita sudah mempunyai tim ribuan di bawah gitu kan Boca ya. Jadi one day pasti saya bisa mencapai itu. Yang penting saya mencontoh dari dia itu untungnya ya, jadi kayak ada kiblatnya lah yang membuat saya itu juga ketika saya lagi lemas ada yang kayak oh ya apa ya, kakak saya itu kan orangnya benar-benar ini banget ya, strict juga kan. Ayo jangan lupa ya besok datang gini. Terus apa bawa tim yang banyak, selalu apa mensupport, bawel banget. Itulah enaknya apa menjaga bisnis ini tuh berpasang-pasangan kan nggak hanya sama suami istri, tapi kan bisa sama kakak adik, ibu anak, ayah anak gitu kan. Nah kalau ini tuh ya benar-benar kita ngerasain ada support system di situ. Dia juga yang selalu apa ya, selalu ngingetin lah, jangan lupa ya tim diajak bla bla segala macam, nggak pernah capek lah. Dan memang saya mikir kayaknya emang dia passionnya tuh di sini banget gitu loh, karena dia kan orangnya apa ya, nggak bisa diem juga, terus juga sama orang itu sangat-sangat humble gitu loh. Saya tuh kadang mikir kok gue nggak bisa kayak dia ya gitu loh. Jadi terpacu mau ikutan juga, mau kayak kakaknya juga gitu. Ya, kok dia sama orang kok ini banget ya, sedangkan saya kan kembali lagi introvert banget gitu ya. Kayak tuh susah banget untuk saya tuh berbahasa basi sama orang. Tapi dari tren juga akhirnya ya belajarlah bagaimana sih caranya menempatkan diri. Kita kan nggak bisa menyamaratakan seperti itu kan. Jadi kita lihat juga sikonnya seperti apa. Akhirnya ya banyak belajar juga dari dia sebenarnya. Dan harapannya ya mudah-mudahan dari tren ini tidak hanya kitanya aja yang sukses, terutama tim-tim saya gitu kan, yang saat ini mungkin masih masih melipir ya. Harapannya mudah-mudahan bisa yuk kita comeback lagi, kita jalani lagi bareng-bareng gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin kok gitu kan. Pasti selagi kitanya masih on the track, masih ada di sini, semua bisa kita capai. Pesan apa aja nih buat teman-teman semuanya di sana nih, buat yang mungkin sekarang masih ya aduh aku kayaknya kalau kerja bareng sama keluarga nggak dulu deh gitu, atau iya nih apa namanya masih kalau sama kakak aku nggak begitu deket, atau gimana nih buat teman-teman semuanya yang di online. Boleh? Boleh aku ya. Kita kasih kesempatan. Ya, jadi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih mikir-mikir gitu ya untuk
berkolaborasi dengan keluarga sendiri. Sebenarnya ini suatu kesempatan sih, apalagi kan kita udah nggak butuh yang namanya adaptasi lagi sama orang ya. Ini kan kita udah dari kecil sampai dengan hari ini kita selalu bersama. Kita udah tahu karakternya kayak gimana. Nah, ya udah sebenarnya sih tinggal dijalanin aja, tinggal mau apa enggak. Nah, Karena sebetulnya kan di tren sendiri pun banyak yang kakak adik sih jalan Iya, bisnis. banyak. Cuman belum yang kelihatan yes. apa ya, Karena yang ada satu yang aktif, satunya ya enggak. gitu. Ya. Tapi di sini tuh ya mudah-mudahan dari podcast ini Ya. kami berdua itu bisa menjadi contoh. Wah, ternyata bisa ya kita tuh Yes. kompak bareng Ya. tanpa ada gap. Kita bisa saling support dan terbukti Betul. kan tadi Bu Resi bilang yang tadinya dia sempet down, terus karena disupport sama orang terdekat akhirnya bangkit lagi dan sampai detik ini pun masih tetap semangat menjalankan bisnis tren. Iya, kalau nggak ada kakak saya mungkin ya kan orang lain nggak peduli sama kita ya Bu Ocha ya gitu. Siapa lagi yang peduli sama kita kalau nggak keluarga? Akhirnya kan dari dari yang dia ngebangkitin kita, ngebakar kita lagi kan sampai sekarang gitu loh. Kitanya masih tetap jalan, setiap ada acara kita dateng gitu kan. Jadi ya udah diikutin aja sih. Memang kan kalau di business network marketing kan ya pengulangan ya, itu lagi, Yes. itu lagi, itu Yes. lagi. Kadang kan orang dengan Bosen. pengulangan seperti itu nggak banyak orang yang bisa bertahan Ya. gitu. Jadi karena bosen begitu itu aja. aja. Yes. Tapi kan hasilnya ini itu Iya, banyak banget yang bisa kita iya, dapatkan. Makanya, jadi yuk jangan ragu lagi untuk kerjasama bareng sama keluarga karena ya ini jangan gengsi jangan intinya gengsi. untuk memulai atau bertanya gitu. Betul, betul sekali. Seneng sekali ngeliat kakak adik Sukses. kompak nih ya. Aduh, pelukan dulu dong nih. Ayo kita pelukan dulu. Ya, dan melihat kalau kayak gini kita tunggulah ya gebrakan berdua Amin, bener-bener ada di panggung kemenangan Yes. berdua ya, sehingga Betul. bisa menginspirasi banyak orang. Yeay. Harus dilihat terus berarti podcastnya. Oh iya. Jadi bisa diulang-ulang terus ya. Iya dong. Oke. Wow, gimana nih teman-teman? Seru ya kalau misalkan kita bisa kerja bareng, bisa sukses bareng, apalagi sama kakak, sama adik. Ya kan ya, karena kadang-kadang kita dalam keluarga itu biasanya nih ya, ada yang kakaknya sukses, adiknya tapi enggak. Ada yang adiknya sukses tapi kakaknya enggak. Nah, kalau misalkan kita bisa sama-sama nih, bahkan bisa liburan bareng, bisa menghasilkan bareng dan bisa kompak serta cuan bareng, kenapa enggak? Yes. Iya. Nah, teman-teman di rumah, kalau tadi kamu dapat sesuatu, bisa terinspirasi juga dengan podcast kita hari ini, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga bunyikan tombol lonceng sehingga setiap ada episode yang baru kamu nggak ketinggalan. Yeay, thank you banget ya Bu Sally, Bu Sama-sama. Resi, Mocha. The Gumai Sister. Udah hadir di sini dan juga udah menginspirasi banyak orang. Kita ketemu lagi pastinya di episode selanjutnya. Bye.